Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, welcome back to the English class with Miss Tias here. Today we are going to talking about subject. There are 7 subjects in English. What are they? Just check it out the video. Subject. A subject is a part of a sentence that contains the person or thing performing the action or verb. Yang artinya, subjek adalah bagian dari suatu kalimat yang terdiri dari orang atau benda yang melakukan suatu tindakan atau kata kerja. Subjek diletakkan di awal atau depan kalimat, kemudian ditambahkan kata kerja atau verb. Jadi, jika disingkat menjadi S plus V. Itulah syarat dasar membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja. Ini dia ke-7 subjek dalam bahasa Inggris. Jadi harus diingat dan harus dihafal, ini ada 7 subjek dalam bahasa Inggris. Tidak banyak-banyak ya, hanya 7. Jadi mudah untuk mengingatnya. Yang pertama adalah I, itu dibaca I, artinya saya, kemudian you, kamu, kemudian we, kami, kemudian they, dibaca they, mereka. Lalu he, itu dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata ganti benda. I, you, we, they, he, she, it. Satu mengenai subjek ini. Yang pertama I, saya, you, kamu. Kemudian we, kami. Nah, we ini bisa juga terdiri dari you and I, yang artinya kamu dan saya, itu berarti sama dengan kita atau kami, karena ini orangnya lebih dari satu orang, kamu dan saya, berarti kami. Atau my mother and I, berarti ibu saya dan saya, itu termasuk kami juga. My friends and I. Kemudian juga Shiva, Laura, Tony and I, itu sama saja. My cat and I. Ya, itulah tadi contoh dari subjek we. Jadi kita tidak harus selalu menggunakan kata we untuk menunjukkan bahwa itu kami, tapi juga bisa menggunakan kata lain seperti contoh tadi, bisa you and I, my mother and I, dan sebagainya. Yang penting orangnya lebih dari satu dan ada saya di situ, ada I-nya di situ. Selanjutnya subjek they atau mereka. They ini juga lebih dari satu orang, tapi ini tidak ada kata sayanya atau I-nya. Jadi orangnya ini jumlahnya lebih dari satu. Contoh, the students. Ini the students-nya ada S di belakang, artinya pelajarnya itu lebih dari satu. Kemudian Rina and Lala. Kemudian juga the boys. Nah, ini anak laki-lakinya ada banyak. Kemudian the books. The books ini juga termasuk they, mereka, karena bendanya atau bukunya lebih dari satu. Kemudian the birds. Nah, walaupun ini hewan atau yang tadi books itu benda, ini tetap bisa mengganti dengan they atau mereka, karena ini bendanya lebih dari satu. Selanjutnya subjek he atau dia laki-laki. Subjek he ini sudah jelas ya, ini terdiri dari satu orang dan harus laki-laki orangnya. Apa saja atau kata apa saja yang masuk ke dalam he, ini bisa kita lihat. Bisa nama ya, Vino, Angga, Ricky, dan lain sebagainya. Pokoknya nama laki-laki. Kemudian juga Mr. John. Nah, ini artinya Pak John ini laki-laki, maka dia juga bisa diganti dengan he. Kemudian the boy. Nah, ini the boy-nya hanya satu anak laki-laki ya. Tidak ada S-nya, the boys. Tadi ada S-nya, jadi mereka. Kalau ini jatuhnya menjadi
he, dia laki-laki. Kemudian juga the man, laki-laki. My father, nah ini ayah saya, berarti dia juga bisa menggunakan kata he. My brother, saudara laki-laki saya. Pokoknya kalau untuk he ini bisa kita ganti dengan kata yang menunjukkan bahwa dia laki-laki dan hanya satu orang. Paham ya? Selanjutnya subjek she atau dia perempuan. Ini juga sudah jelas, pokoknya yang perempuan. Bisa dengan nama seperti Bella atau Shiva atau Vina dan lain-lain sebagainya, pokoknya nama anak atau nama perempuan. Kemudian juga Miss Juwita, my mother, ya mother kan ibu ya, perempuan, boleh. Kemudian juga my sister dan the girl. Girl ini artinya juga anak perempuan, jadi masih termasuk she. Jadi untuk subjek ini kita tidak harus selalu menggunakan she, tapi bisa menggunakan kata lain yang menunjukkan perempuan. Subjek it atau kata ganti benda. Kata lain dari it contohnya the book, Jakarta, table, hospital. Jadi kita tidak harus selalu menggunakan kata it, tapi bisa juga menggunakan kata lain yang identik dengan benda-benda yang ada di sekitar. Jadi nanti kalau misalkan pada sebuah kalimat yang awalnya itu the book atau hospital, nah itu masuknya ke dalam subjek it. Oke, itulah tadi ke-7 subjek, berikut penjabarannya. Coba sekarang kita latihan soal. My pencils. Nah, kira-kira subjeknya apa ya ini ya? My pencils. Ya, subjeknya menjadi they. Kenapa they? Karena pencils ada S-nya, berarti pensilnya itu jumlahnya banyak, artinya mereka. Jadi subjeknya they. Toh lain, Mrs. Marina. Maka subjeknya sama dengan she, karena Mrs. Marina adalah perempuan. Okay, do the exercises now. Kerjakan soal-soal berikut ini.